KMP itu apa sih gitu, bagaimana konsep model bisnisnya. Apabila teman-teman investor yang ingin kita kelola dana investasinya, kita akan menggunakan kendaraan. Halo, assalamualaikum semua teman-teman. Saya Heri Priyabudi. Saya adalah founder dari Koperasi Multipihak Indowira Amalia Investama, dan saya juga merupakan founder dari Koperasi Multipihak Masjid Nusantara Jaya. Jadi ada dua koperasi yang saya dirikan, yang satu berbasis komunitas yaitu Koperasi Indowira, dan yang satu berbasis masjid yaitu Koperasi Masjid Nusantara. Oke, hari ini saya akan menjelaskan apa itu Koperasi Indowira dan bagaimana konsep model bisnisnya dan rencana-rencana ke depan. Oke, nah di sini teman-teman melihat semacam kayak flow ya. Flow itu mulai dari komunitas Indowira. Jadi saya adalah founder dari komunitas Indowira. Ketika saya menceritakan unit bisnis, menceritakan apa saja, itu dimulai dari komunitas Indowira. Nah, kita lihat komunitas Indowira itu seperti apa sih? Next. Nah, komunitas Indowira itu adalah komunitas yang kita lihat di luar sana itu banyak sekali komunitas yang sama dengan kita, yaitu komunitas UMKM. Nah, ada yang baru muncul, ada yang anggotanya sudah banyak, ribuan bahkan, ada yang hidup segan mati nggak mau. Nah, sementara komunitas Indowira ini sebenarnya sudah muncul lama, hampir 5 tahun yang lalu gitu. Dan kami juga sudah melegalitaskan komunitas kita menjadi perkumpulan. Jadi kami adalah komunitas yang legal dan kami punya sekretariat yaitu di Grand Wisata. Next. Nah, komunitas kami ini hanya menerima anggota UMKM yang tipe climbers. Bapak Ibu tahu ya, tipe climbers itu kayak orang naik gunung. Ada yang quitters, ada yang campers. Nah, yang kami terima adalah yang climbers. Nah, komunitas kita berbentuk perkumpulan ini itu sifatnya adalah sosial. Namanya saja kita komunitas Sosiopreneur Indowira gitu. Nah, kemudian kita juga mempunyai kendaraan sosial yang lain yaitu Yayasan Yatim Piatu Amalia Insan Firdaus. Jadi kalau kita jelaskan bahwa komunitas Sosiopreneur Indowira ini mempunyai 4 bidang spesial. Yang satu adalah tadi bidang sosial membentuk yayasan. Nah, kemudian karena ini ada sifatnya sosial, dari mana kita dapat duitnya untuk membiayai kegiatan sosial? Duit dari mana? Nah, disinilah kita membentuk 3 unit bisnis. Unit bisnis yang pertama adalah kita bikin PT Indowira. Itu adalah lembaga edukasi. Kita punya brand sekolah-sekolah, sekolah perizinan, sekolah leader, sekolah wirausaha, sekolah digital marketing, sekolah project management, apapun. Apabila teman-teman investor yang ingin kita kelola dana investasinya, maka kita akan menggunakan kendaraan PT Amalia ini. Ada PT Amalia Nusantara Sejahtera dan ada PT Sumber Daya Amalia Sentosa. Oke, dan yang ketiga adalah koperasi. Inilah unit bisnis yang ketiga, bidang kolaborasi membentuk Koperasi Multipihak Indowira. Maka di sini saya mewakili dari bidang kolaborasi ingin menjelaskan apa itu KMP Indowira. Oke, jadi seperti yang kita lihat bagan-bagannya bahwa di komunitas Indowira pasti punya rekening-rekening, ada rekening modal, rekening donasi, rekening operasional. Di yayasan juga sama, ada rekening donasi, ada rekening modal, ada rekening operasional. Karena biasanya ketika kita membuat yayasan sosial, pasti ada rekening donasi untuk menampung donasi dari pihak-pihak luar. Nah, kemudian kita tidak tergantung dari donasi. Selama kita berkegiatan membantu yatim duafa, kita juga mempunyai unit bisnis. Jadi kalau tidak ada donasi dari luar yang masuk, apakah kegiatan sosial kita berhenti? Tidak. Kita ditopang oleh 3 unit bisnis ini yang tadi saya sebutkan. Sehingga di unit-unit bisnis ini ada rekening profit. Nah, profit yang dihasilkan dari unit bisnis PT Investasi, Indowira maupun koperasi inilah yang nantinya sebagian profitnya untuk membiayai kegiatan sosial kita di komunitas Indowira maupun di Yayasan Yatim Piatu.
Oke ya, jadi sudah jelas ya, semua berawal dari komunitas Indowira. Nah, kemudian kita mengarah kepada kepengurusan dari koperasi ini seperti apa. Next, jadi kita mulai dulu dari problem. Problem UMKM itu banyak banget, dari mulai problem misalnya permodalan, manajemen waktu, tenaga kerja, teknologi, branding, haki, persaingan, inflasi, macam-macam. Tapi saya menyimpulkan problemnya itu adalah bagaimana menemukan UMKM yang tipe climbers. Jadi problem yang menurut kami paling krusial itu adalah menemukan pelaku UMKM yang tipe climbers, yang mau ngerjain PR kemudian mencapai puncak kesuksesan. Itu nggak banyak. Oke, nanti kita bisa buktikan sulit menemukan UMKM itu. Itulah problem kita. Next. Nah, dari problem tersebut, maka kita mencoba untuk mencari solusinya. Next. Nah, solusinya itu adalah ketika kita ingin menemukan UMKM tipe climbers, maka ada dua solusi, solusi jangka pendek maupun solusi jangka panjang. Nah, jangka pendek inilah yang kita membuat program inkubator akselerator, sehingga nanti ujungnya adalah kita mengkolaborasikan 4 pihak di KMP Indowira, yaitu pihak UMKM, pihak mitra, pihak mentor, dan pihak investor. Itu jangka pendek kita. Jangka panjangnya adalah kita akan membuat ekosistem yang merupakan menggerakkan sociopreneur di Indonesia. Kita akan menciptakan unit sosial sendiri, kita akan menciptakan sekolah sendiri, kita akan menciptakan coworking space sendiri, kita akan menciptakan mitra-mitra yang lain sendiri, sehingga nanti itu akan merupakan planet tersendiri dari komunitas Indowira, komunitas sociopreneur. Itu solusi yang mau kita tawarkan. Nah, sehingga nantinya ketika ada member KMP Indowira pihak leader atau pihak UMKM, kita akan ketemukan dengan member KMP Indowira yang pihak mentor dan pihak support. Nah, dipertemukan itu nanti dia akan naik kelas terus, supaya dari level 0 naik ke level 1, 2, 3, 4. Itu butuh proses training, coaching, mentoring seperti ini. Dan ketika dia sudah naik ke level 4, barulah mungkin kita akan hadirkan pihak investor untuk invest kepada anggota kita, yaitu anggota pihak UMKM. Itu solusi yang kita tawarkan. Oke, next. Nah, sehingga kalau kita menuliskan dalam sebuah madlibs atau sebuah kalimat penjelasan, yaitu bahwa komunitas sociopreneur Indowira itu adalah membentuk KMP, membentuk koperasi multipihak Indowira yang mengembangkan program inkubator dan akselerator. Oke, jadi madlibs itu adalah satu kalimat panjang yang menjelaskan dia siapa, kemudian dia bikin apa. Oke, udah clear ya? Kami, komunitas sociopreneur Indowira, mengembangkan inkubator dan akselerator. Oke. Yang membantu UMKM tipe climbers dan perusahaan donatur CSR penggiat UMKM. Yang membantu itu artinya problemnya siapa? Jadi kalau kita lihat di sini ada produk kita adalah program inkubator akselerator, market kita adalah UMKM dan para donatur CSR. Oke, jadi membantu mereka. Untuk apa? Untuk naik level usaha dan dapat permodalan. Itu berarti problemnya. Sehingga membantu problem UMKM naik level usaha dan dapat permodalan. Kemudian dengan cara bagaimana? Kita kurasi UMKM yang layak invest untuk pitching ke investor dan menjalankan usaha bersama. Nah, itulah yang menjadi solusi kita. Kita kurasi, kemudian kita jalani usaha bersama. Nah, yang membedakan kita dengan koperasi yang lain adalah kita menggerakkan sociopreneurnya ini. Kita menjadi pengusaha yang sukses mulia. Tidak hanya sukses di dunia saja, tetapi kita juga membantu yatim piatu duafa, sosionya juga kita sukses. Seperti itu ya. Jadi inilah madlibs yang kita jelaskan tentang apa itu Indowira. Next. Nah, marketnya tentu kita tahu bahwa jumlah UMKM di Indonesia itu adalah 65 juta orang. Nah, sehingga kalau semuanya menjadi anggota, kemudian
membeli produk kita 2 juta misalnya satu produk, tentunya market dari UMKM itu triliunan. Next, bahkan mencapai 13 triliun. Itu market yang bisa kita garap untuk program inkubator dan akselerator ini. Sebelum itu, back. Jadi tadi sudah jelas apa itu problem, solusi, MATLABS ya, sudah jelas ya. Sekarang kita masuk ke model bisnisnya. Nah, model bisnis di komunitas Indowira itu seperti ini. Jadi ada penghimpunan dana, penyaluran dana, dan kemudian itu akan menjadi pendapatan. Nah, namanya koperasi pasti kita akan menghimpun dana, ada iuran-iuran gitu. Nah, dari penghimpunan dana tersebut, kemudian kita salurkan untuk proses apa aja, jual beli, sewa menyewa, jasa, kerjasama investasi. Duitnya anggota itu kita akan salurkan untuk seperti ini semua. Kita bisa anggota yang punya produk apa, taruh di kantor koperasi kita jualin. Bahkan kita jualin bisa di marketplace. Maka di sini akan mendapatkan pendapatan berupa margin. Usahakan barang-barang yang dijual di koperasi kita lebih murah dari toko market yang sudah terkenal. Karena sifat kita adalah membantu masyarakat. Sewa menyewa, kita punya kantor, punya coworking space, atau mungkin dari member kita punya tanah, punya rumah, punya ruko, masukkan sebagai produknya koperasi. Kita sewa menyewa, sehingga nanti koperasi mendapatkan ujroh atau margin ya. Jasa juga begitu. Teman-teman anggota koperasi yang punya jasa digital marketing, jasa branding, jasa konsultan pajak, keuangan, macam-macam, arsitek, kontraktor, masuk, nanti dapat fee. Dan yang terakhir adalah investasi. Kita, koperasi kita punya pihak investor yang akan investasi kepada UMKM yang butuh permodalan. Oke, jadi nanti anggota koperasi dan pengurus akan mendapatkan sisa hasil usaha. Jadi ketika kalian iuran per bulan sekian-sekian, itu tidak semerta-merta hilang, tapi nanti di akhir tahun para anggota koperasi ini akan mendapatkan sisa hasil usaha yang dimana itu adalah total pendapatan dikurangi beban. Sisa hasil usaha itu kalau di dalam aturan koperasi, undang-undang koperasi dibagikan setiap akhir tahun melalui rapat anggota tahunan. Oke, next. Dan kita model bisnis adalah ketika ini adalah kantor koperasi kita pakai produk yang di display di kantor kita, jual beli, bahkan bisa jadi juga dijual ke marketplace sehingga kita dapat margin. Jadi itu model bisnis yang pertama. Next. Model bisnis yang kedua ya tadi sewa menyewa mobil, properti, daftarkan ke koperasi kita untuk kita pasarkan, nanti kita akan dapat margin. Next. Jasa, kita kumpulkan anggota kita yang punya mitra support, dia bisa support apa aja, support tadi arsitek, support jasa, keuangan, branding, digital marketing, daftarkan ke koperasi kita, terus nanti kalau ada anggota yang datang, maka kita dapat fee. Next. Nah, begitu juga anggota koperasi kita yang member dari pihak UMKM, kalau sudah dia levelnya sudah naik sampai ke level 4, kita akan jalankan usaha bersama, kita invest, kita gabungkan dengan pihak investor, kemudian kita dapat bagi hasil. Nah, itulah model bisnis dari koperasi multipihak Indowira. Next, nah sehingga setelah itu kita akan ngomongin visi misi. Visi kita adalah bagaimana kita menjadi koperasi inkubator yang terbesar di Indonesia, yang investasi ke mungkin 1000 sosiopreneur untuk membantu 1 juta yatim duafa. Jadi harus ada prenernya, harus ada sosionya. Itu target kita. Oke. Dan caranya gimana untuk mencapai visi itu? Ya kita harus mengumpulkan banyak pihak yang mencintai yatim piatu dan duafa. Kemudian kita menjadi partner swasta maupun pemerintah, dan kita akan menjadi IO. IO atas inkubator maupun akselerator, dan IO atas kompetisi-kompetisi sosiopreneur. Seperti itu visi misi kita. Next. Nah, visi misi udah kita jelaskan, terus kita next.
ada WA group yang dibentuk di Koperasi Indowira itu ada banyak. Ada grup pengurus, ada pendiri, ada marketing, grup pengurus. Kemudian ada grup anggota, ada pihak leader, pihak mitra, pihak investor, ini grup anggota. Kemudian ketika pengurus dan anggota ini ada suatu investasi, project, maka kita akan bentuk grup project. Jadi ada 3 kategori grup besar. Oke, itu adalah grup WA yang ada di KMP Indowira. Next. Kita akan ngomongin tentang nama-nama, bahwa nama-nama yang dipilih untuk menjadi nama koperasi kita itu ada kata-kata amalianya gitu. Oke, kata-kata amalia ini menjadi pengingat bahwa kalau di Muslim, saya seorang Muslim, ada 3 perkara yang kita bawa mati: amal, ilmu, doa anak yang soleh. Nah, amal ini yang kita jadikan nama-nama PT yang kita invest. Nah, seperti contohnya PT Amalia Nusantara Sejahtera, dia akan invest dan membentuk anak-anak PT. PT Indowira Amalia Perkasa, dia sekolah-sekolah, ada rekening profitnya. Kemudian yang terakhir ini adalah Koperasi Multipihak Indowira Amalia Investama. Sama, nanti kita akan invest kepada unit bisnis yang menjadi binaan dari KMP Indowira. Next. Nah, nama-nama kita sudah rapat dengan para pengurus, ada banyak muncul, ada Koperasi Indowira Berkarya, Global, Sejahtera, tapi akhirnya kita memilih nama KMP IAI ya, Indowira Amalia Investama. Next. Nah, nama KMP kita udah bahas, kita masuk ke pembentukan pengurus. Artinya di Undang-Undang Koperasi untuk bisa menjadi pengurus cukup 9 orang. Nah, 9 orang itu siapa? Nanti ada ketua, sekretaris bendara, ada pengawas. Nah, nanti di dalam membantu ketua, sekretaris bendara itu ada pemasaran, divisi IT, business development, ada audit, dan ada HRGE. Nah, business development inilah yang nanti akan menjadi pengolah para pihak tadi, antara pihak tenan atau UMKM, pihak investor, pihak mentor, itu diketuai oleh business development dari koperasi kita. Next. Dan nanti pemasaran itu akan membuat cabang-cabang koperasi di seluruh Indonesia. Ini adalah simulasi bagaimana kita mendirikan koperasi selama 6 bulan ke depan, di mana modalnya tentu saja modal mayoritas dari saya sendiri sebagai pendiri. Misalnya kita tetapkan modalnya adalah 67 juta. Nah, modal ini itu untuk kita biaya notaris, kita membuat website, pengelolaan media sosial. Itu tahap pertama itu mungkin kita akan habis 10 juta, dan itu modal dari saya. Setelah itu nanti ada sewa kantor, kemudian kita menggaji staf dari koperasi kita. Nah, itu pengurus nanti akan meeting, akan rapat anggota. Siapa yang berminat untuk menjadi pengurus, ya ayo kita bahas bagaimana permodalan dari koperasi kita selama 1 tahun ke depan. Dan di kantor ini saya sudah modalin bahwa koperasi ini per 1 Juli sudah kita sewa selama 1 tahun ke depan. Nah, nanti tahap 1 tentang pendirian sudah close, maka kita akan masuk ke tahap 2 tentang bagaimana kita mengajak pihak-pihak untuk store modal, terutama pihak investor. Dari 67 juta modal itu, pihak investor Indowira akan store modal berapa, kemudian dikumpulin dari modal para anggota kita juga, sehingga nanti modalnya akan tertutup. Next. Nah, dari modal yang kita butuhkan itu sebenarnya kita pengen meng-hire hampir 300 anggota koperasi dengan iuran pokok mungkin 200.000, 300.000 sekali seumur hidup, iuran wajibnya mungkin 20.000 sampai 50.000. Dan investor ada iuran penyertaan modal, iuran sekali bebas, sehingga nanti kalau seandainya kita punya 300 member, 500 member, 1000 member, sehingga modal yang terkumpul untuk membiayai program itu akan tercapai. Karena untuk membiayai program yang inkubator akselerator itu butuh dana hampir 300 juta. Duitnya dari mana? Ya tadi dari iuran anggota koperasi dan iuran dari investornya. Nanti apakah itu cukup? Tidak, kita kan tadi sepakat untuk membuat unit bisnis. Nah, unit bisnis itulah yang juga akan memutarkan modal-modal koperasi itu untuk selalu bertambah terus di rekening koperasi kita.
Nah, harapannya dari modal yang ada, kita mengadakan kompetisi, itu benar-benar ada permodalan yang diinvest. Oke, saat ini kita masih sekedar perkenalan, ada kompetisi nanti, modalnya hadiahnya mungkin cuma 5 juta. Tapi suatu saat kita bisa membuat kompetisi yang modalnya bisa ratusan juta, miliaran, ada loh di luar sana yang kompetisi seperti itu. Oke, koperasi kita harus bisa mengadakan yang hadiahnya miliaran. Sehingga nanti ketika kita menjalankan semua ini, pengurus dapat bagi hasil berapa, sehingga investor berapa, mitra berapa, nanti di akhir tahun kita akan ada pembagian SHU. Next. Seperti itu ya, jadi kalau kita lihat balancingnya, tahap operasional dan modal itu benar-benar kita pertimbangkan supaya jalan dulu. Nanti kita bahas lebih detail. Next. Nah, kita modelnya membagi operasional dalam 1 bulan. Jadi tidak langsung 1 tahun ya, untuk tes bahwa apakah di 1 bulan 2 ini yang dimulai bulan Mei, Juni, Juli, Agustus itu menghasilkan keuntungan atau tidak dari koperasi kita. Kita lihat nanti. Nah, makanya di pengurus kita perlu siapa yang menjadi ketua koperasinya, siapa yang menjadi wakilnya. Ayo kita bikin bisnis yang memang menghasilkan buat koperasi kita. Nah, sehingga pengurus itu memang tidak bergaji saat ini ya, karena belum ada masukan proyek atau apa. Kita gaji dulu staf marketing. Kita banyakin dulu anggota-anggotanya, pengurusnya. Iurannya masuk. Sambil kita menciptakan produk-produk yang siap dijual, yang menghasilkan profit seperti model kita tadi. Next. Dan pembentukan pengurus ini tentunya sesuatu hal yang butuh waktu lah gitu. Nah, next. Ini adalah kantor sekretariat dari koperasi kita. Ini ada di Grand Wisata dan ini ada di Cikarang. Jadi kita punya 2 kantor ya. Semua kantor berbentuk ruko 3 lantai. Lantai 1 itu adalah lantai tentang menerjemahkan jargon Indowira, yaitu berani usaha, berani amal, dan berani kerjasama. Nah, berani usaha itu kita wujudkan di lantai 1. Dengan kita di lantai 1, kalau kalian lihat nanti mampir ke koperasi kita, itu untuk usaha. Kalian punya produk-produk, titipkan aja ke lantai 1. Kita bareng-bareng berani usaha di situ. Oke, nah yang kedua, lantai 2 itu untuk menerjemahkan bahwa kita berani amal. Lantai 2 itu biasanya nanti kita akan bikin los-losan, blong-blongan, sehingga di sini lantai 2 itu akan menjadi sebuah perkumpulan untuk kita membina yatim piatu. Kita adain santunan, kita adain kelas gratis untuk mereka. Itu untuk menerjemahkan berani amal. Nah, lantai 3 itu biasanya kita pakai untuk coworking space. Itu untuk mewujudkan jargon kita yang ketiga adalah berani kerjasama. Oke, jadi koperasi itu kan dari kata-kata kooperasi, kerjasama. Makanya kita membina member kita dan selalu mengingatkan 3 jargon kita: berani usaha, berani amal, berani kerjasama. Sociopreneur ada di situ. Next. Nah, kantor sudah kita bahas. Terus next, legal, kita sudah ada notaris yang siap untuk melegalkan. Maka para peminat yang ingin menjadi pengurus, ayo join sama kita. Mari kita dirikan koperasi kita di pusat dulu. Setelah pusat terbentuk 9 pengurus, pusatnya kita adalah di wilayah Bekasi. Kalau ada teman-teman, Pak Heri, ada teman saya yang di Bandung mau bikin inkubator dan akselerator juga. Oke, buka cabang di Bandung, bentuk 9 pengurus, ketua, sekretaris, bendahara, koordinator para pihak, terus kemudian marketing, HRJE, maka terbentuklah cabang koperasi kita di Bandung. Begitu juga dengan di Surabaya atau dimanapun seluruh Indonesia, kita bisa membuat cabang-cabang dari koperasi Indowira ini. Next. Kemudian nanti next, ketika pengurus itu bertambah, next kita akan membentuk SK, dan di situ ada draft ADART yang kita bahas aturan main dari pengurus seperti apa. Nah, itu pembahasan ADART itu juga akan dilakukan selama seminggu sekali. Nah, dari ADART tentunya pengurus yang
intensif hadir dalam meeting itu akan di SK-kan. Nah, sampai saat ini kita masih belum menerbitkan SK pengurus, sehingga masih terbuka peluang untuk teman-teman menjadi anggota Koperasi Indowira. Next. Dan akte pendirian kita juga belum jadi, artinya belum jadi karena kita tadi sedang meeting dengan notaris dan para pengurusnya. Next. Nah, bahkan rekeningnya pun otomatis belum jadi, karena kalau aktenya belum jadi, rekeningnya juga belum ada. Nah, lalu bagaimana dengan program-program kita? Next. Nah, program-program kita ingin bahwa setiap cabang di lantai 1 itu bisa untuk marketplace. Next, itu adalah pintu omset untuk jualan produk. Kemudian kita membuat event-event kelas. Itu adalah pintu omset untuk kita jualan sekolah startup. Next, kita juga membuat program inkubator. Itu adalah pintu omset. Dengan orang jadi inkubator, dia supaya fokus, dia nyewa kantor di coworking space kita. Itu adalah pintu omset juga. Next, sekolah juga terdiri dari sekolah wirausaha dan sekolah leader. Next. Nah, banyak sekali pintu omset yang bisa kita create di koperasi kita ini. Next. Nah, tentunya dengan event kompetisi itu juga menjadi pintu omset. Kalau ketika kita bisa menjadi IO dari sebuah kompetisi nasional yang mungkin dananya dari sponsor miliaran, tentunya kita sebagai panitia kita bisa meminta 10%, 20% dari dana CSR tersebut untuk operasional kita. Itu juga peluang. Next. Nah, bagaimana pintu-pintu omset ini yang terbesar yang ingin kita lakukan adalah bagaimana kita menciptakan usaha bersama yang nantinya di-franchise-kan ke seluruh Indonesia. Itu yang menjadi fokus kita dalam membangun KMP Indowira. Next. Nah, dari program-program itu, roadmap-nya akan seperti apa? Yuk kita lihat. Di tahun 2025 ini, anggap bulan Juli ini kita berdiri. Aktenya sudah jadi. Nanti bulan Agustus kita launching, bertepatan dengan mungkin hari kemerdekaan 17 Agustus, dengan target kita mungkin punya berapa anggota? 150 anggota, 100 anggota, 1000 anggota, ayo marketingnya gerak. Nah, nanti di Januari 2026 kita mengadakan kompetisi-kompetisi yang lebih besar. Oke, nah di sanalah nanti kita akan jalankan sebuah usaha yang benar-benar sesuai dengan harapan dan rencana kita tadi. Next, itu roadmap kita dan bagaimana dengan kompetisi level 0 ini. Nah, ini adalah program yang pertama kali kita lakukan sebagai panitia atau sebagai pengurus, di mana program ini cukup simpel, yaitu adalah untuk membantu orang-orang yang belum punya usaha menjadi pecah telur pengusaha. Kita sudah ngomongin idea validation. Maka setelah acara paparan siapa itu KMP Indowira, selanjutnya kita akan mengadakan simulasi tentang inkubator dan bagaimana para pihak ini diintegrasikan untuk pitching idea validation-nya. Seperti itu. Nanti setelah idenya valid, dia juga akan presentasi bisnis model. Bagaimana dia dapat cuan, pintu omsetnya apa. Nah, nanti di minggu ketiga dan minggu keempat dia benar-benar harus mendatangkan atau membuat prototipenya. Ingat, lihat filmnya Iron Man. Iron Man ketika pertama kali diciptakan dia membuat prototip. Hancur, berantakan pasti, tapi minimal itu disebut dengan minimum valuable product. Prototipe itulah yang nanti kalian harus tunjukkan kepada investor kalian. Saya mau buat kayak gitu loh Pak. Oke, kalau investor merasa ini bagus, berarti ada peluang di situ. Nah, prototipe ini nanti kita lakukan tes pasar dengan cara kita mengadakan pasar, kemudian ada yang mau beli nggak produk kalian? Kalau ada yang mau beli, berarti siap-siap di minggu terakhir Agustus kalian pitching di depan investor. Tantangannya di situ. Oke. Jadi teman-teman semua, terima kasih saya sudah memaparkan apa itu Koperasi Indowira Amalia Investama.